Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya merupakan salah satu mahasiswa sosiologi dari Universitas Andalas. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik yang tidak asing lagi di dalam kita, yaitu mengenai sosial media versus Gen Z, kelemahan anak-anak muda zaman kini. Baik, jika kita berbicara soal Gen Z, kita perlu tahu dulu apa itu arti dari Gen Z. Nah, Gen Z atau yang biasa dikenal dengan generasi Z itu merupakan orang-orang dalam kelompok umur yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012 begitu. Di mana kelompok ini itu sudah mengenal internet saat mereka usia muda begitu. Nah, ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang dimana mereka belum mengenal yang namanya internet begitu pada usia mudanya begitu. Bahkan pada generasi sebelumnya itu mereka mengenal internet pada usia-usia 30 tahunan bahkan sampai 40 tahunan. Nah, saya memiliki riset dalam penggunaan media sosial. Nah, saya melansir dari data portal pada tahun 2023 di mana itu terdapat total 1067 juta pengguna media sosial di Indonesia begitu, di mana 153 juta itu merupakan pengguna di atas usia 18 tahun. Nah, ini merupakan 79,5% dari total populasi penduduk di Indonesia begitu. Nah, tidak hanya itu, sebanyak 78,5% pengguna internet itu diperkirakan menggunakan rata-rata lebih dari satu akun media sosial begitu. Di mana angka ini diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang begitu. Apalagi menurut data statistik, rata-rata anak-anak muda Gen Z itu menghabiskan waktu mereka di media sosial itu rata-rata 3 jam sehari begitu, dimana akun-akun media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube itu mereka buka, mereka tonton dalam waktu 3 jam sehari begitu. Nah, lalu kita masuk ke poin utama, yaitu apa keterkaitan antara media sosial dan generasi Z begitu. Nah, generasi Z dan media sosial itu tidak dapat terlepaskan teman-teman. Yang dimana bisa kita lihat bahwa dalam keseharian generasi Z atau anak-anak muda zaman kini, mereka itu tidak terlepas dari yang namanya media sosial gitu. Karena media sosial sudah masuk dalam kebutuhan pokok dari generasi muda zaman kini begitu. Di mana mereka sudah terpenjara dengan media sosial dan mereka tidak dapat dilepaskan dari media sosial itu sendiri begitu. Nah, lalu yang kedua, mengapa media sosial itu dapat menjadi ancaman bagi generasi muda atau Gen Z begitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali konten-konten di media sosial itu yang memberikan dampak negatif untuk generasi muda saat ini begitu. Yang dimana banyak sekali generasi muda yang menciplak bahkan meniru tren dan budaya-budaya barat begitu, budaya-budaya yang ada di negara lain. Contohnya saja seperti budaya Korea, yang dimana sekarang ini sangat banyak anak-anak muda di Indonesia yang sangat menyukai ya budaya-budaya Korea, bahkan mereka sampai meniru begitu tren-tren dari budaya-budaya Korea. Bahkan saat ini banyak sekali anak-anak muda yang melakukan atau mengenakan baju-baju yang berasal dari negara barat begitu atau westernisasi begitu. Bahkan mereka seringkali meniru tren dan juga hasil budaya dari negara lain. Nah, hal tersebut merupakan sebuah dampak negatif begitu ya dari adanya media sosial ini, karena mereka melupakan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur dari bangsanya sendiri, bangsa Indonesia begitu. Nah, lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana caranya untuk setidaknya memberikan pengarahan kepada anak-anak muda zaman kini agar tidak masuk terlalu dalam ke media sosial begitu. Nah, hal yang pertama itu mulai dari orang tuanya sendiri begitu. Bagaimana pengawasan dari orang tuanya. Nah, banyak konten-konten di media sosial itu memberikan dampak negatif pada anak muda zaman kini begitu. Karena banyak sekali konten-konten yang tidak senonoh, bahkan dalam konteks negatif itu banyak sekali bertaburan di media-media sosial begitu. Nah, inilah peran yang sangat krusial dari orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka begitu. Nah, yang kedua itu memberikan sosialisasi kepada
anak muda zaman kini untuk lebih mencintai nilai-nilai luhur dan juga nilai-nilai bangsa sendiri begitu. Karena jika ini diteruskan, bahkan anak muda zaman kini itu bisa saja mereka melupakan nilai-nilai bangsa mereka sendiri, bahkan mereka melupakan budaya mereka sendiri begitu. Nah, di sini saya mengutip yaitu perkataan dari salah satu kutipan yang berasal dari Najwa Shihab yang merupakan role model dan juga jurnalistik yang terkenal di Indonesia gitu, teman-teman. Karena ketajamannya dalam berpikir, dalam membahas isu-isu sosial maupun politik begitu. Nah, kutipannya itu adalah, jadilah seorang pembaharu biar orang lain yang ikut meniru daripada terus mengikuti tren tanpa henti, sebab hidup bisa hidup tanpa diisi. Nah, maksud dari kutipan ini itu adalah mengkritik kelakuan dari anak muda zaman kini yang selalu meniru, selalu menciplak tren dari budaya-budaya yang ada di luar begitu, budaya-budaya yang berasal dari negara lain begitu. Bahkan mereka tidak ada terfikir untuk menciptakan hasil karya mereka sendiri untuk dibanggakan begitu. Bahkan mereka hanya membanggakan budaya-budaya yang ada di luar dan melupakan budaya-budaya luhur yang tercipta dari bangsa mereka sendiri begitu. Nah, inilah merupakan dampak negatif dari penggunaan media sosial yang merupakan kelemahan dari anak-anak muda zaman kini begitu. Baik, itu saja pembahasan kita kali ini, itu saja topik kita kali ini. Semoga topik kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semuanya dapat mencerna informasi yang telah saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.